Halo Baraya Draen, ketemu lagi di podcastnya Draen. Kita cicit edukasi tanpa gibah. Woi, seperti biasa nih, kalau udah podcast Draen tuh selalu ada hal-hal yang menarik. Makanya kalau pas kita lagi ada podcast ngobrol, tadi nggak ngumpul, pada ngumpul sini nimbrung. Nah, kami dalam keadaan baik teman-teman. Yang mudah-mudahan teman-teman pun juga dalam keadaan yang sama, dalam keadaan selalu baik seperti si kami berdua nih. Di podcast season kali ini gue ditemenin sama brother Aing. Lihat dari rambutnya aja udah begitu. Brother Aing nih brother, wah parah lah ya Pak. Kalau ngerti bahasa Sunda mah ngesting parah lah ya Pak. Ntar gue coba kenalin dulu ya, bentar. Ini teman-teman jangan lupa buat season podcast selalu di subscribe ya, di share juga, komen, di like juga. Nanti bakal ada info-info menarik tentang pembahasan edukasi bisnis, kopi, dan seputar lingkup industri kopi tentunya ya. Oke, nih brother, apa kabar nih brother? Sehat. Main sehat aja, alhamdulillah sehat ya. Ini Ini tapi sehat bang, lu sehat. dari mata mah sehat. lu Patokannya dari mata lah ya sehat. minimal dari mata, kalau mata bersih sehat. Enggak berwarna yang lain-lain. Oke, gimana? Itu rambut makin oke aja perasaan. Ya beginilah, lagi proses. 2016 masih sama-sama aja nih model dari dulu nih kayak gini nih. Emang lo 2016 kenal gue bang? Kan kita baru kenal tadi, lo baru tadi nge-DM gue kan, kenalan gitu. Setengah jam yang lalu ya. Ini brother Aing, terima kasih. Selamat datang nih Anang dari Semiotik Kopi. Tas dulu dong, tas dulu nih. Anang dari Semiotik Kopi. Nah, apa kabar? Sehat kan tadi kan? Sehat, gue sehat bang. Dari mana tadi? Biasa keliling-keliling nyari hujan. Kan Cuma ini doang. akhir-akhir ini hujan susah nih. Cuma ini doang sih Kita nyari hujan tadi keliling-keliling. Kemarin gua keliling-keliling marah nyari kemarau. Di sini hujan terus, tapi dingin terus. Oke, Nang, gimana? Dari tadi tuh dari rumah apa dari kedai? Dari kedai. Dari kedai. Terus keliling-keliling. Kedai, jalan-jalan, nyari hujan, terus ke sini. Masuk ke sini. Balik KW enggak kan ya? Enggak. Lagi libur. Gak usah ngomongin kalian. Oh iya lupa ya, udah gak gawe ya. Gawe. Oh, masih gawe ya? Gawe kan kewajiban sebagai lelaki terus bekerja. Harus gawe, walaupun apapun itu ya. Oke, Anang, gimana? Lu tuh sebenarnya, gue juga kenal lu tuh udah berapa tahun, Nang ya? Kira-kira ya? Berapa tahun ya? 2017-an kayaknya bang. Ya 2017 ya? 2017-an tuh kenal dulu waktu itu ya. Zaman itu tuh apa sih? Rolling door setengah. udah mulai kenal tuh dibawa sama teman gua tuh. Dari waktu piring kopi ya, piring kopi. SKCK ya. SKCK. Quattro. Ayah ibu. ini brother ini kenal nih, Adang tuh bisa zaman-zamannya Quattro tuh. Gue ingat banget di Cikupa Nang ya waktu itu ya. Di sini boleh ngomong kasar gak sih? Boleh. Biar Ya. kita kan ya nggak apa-apa lah feedback masa lalu gitu kan, biar nama semangat kan sampai sekarang detik ini gitu. Tapi masih main kopi Nang? Alhamdulillah masih sampai sekarang masih. Nggak bisnis masih, tapi bisnisnya di kopi juga. Ya bisnis di kopi sama ada lah lain kecil-kecilan. Yang semiotik ya kopi ya. Iya semiotik. Nanti kita bahas itu. Nang, nih teman-teman Baraya atau teman-teman lu di semiotik kopi yang kenal lu juga penasaran pasti. Kita kenal udah lama dan gue pun juga lupa ingat. Lu dulu tuh terjun star di kopi gitu ya. Itu. Lupa ingat, parah anjing gua dilupain. Teman macam apa ini? Kan kalau lupa ingat kan ada rambu-rambunya. Jadi okay. Yang dilupakan yang jeleknya, ingat harus yang baik-baiknya dong gitu kan. Gak kebalik bang. Seperti timeline lo tadi yang tanpa gibah gitu. Tapi sebenarnya apa itu? Itu kan versi yang kamu kasih doang yang tadi. Yes. Nah itu gimana sih awal mula cerita lu bisa mengenal kopi sampai sekarang tuh 2022 udah at least kurang lebih masuk 5 tahun lah ya berarti ya. 5-6 ya. Iya. 5-6 jalan 7 lah mungkin tahun ini. Lu bisa tertarik banget itu dari awal tuh gimana? Enggak sih, enggak tertarik banget gua. Dijebak gua anjing. Enggak, waktu itu kan kedai kopi enggak seramai sekarang ya. Ya. Pernah diajak temen ke daerah Citra dulu ada tuh. Dia barista di sono cuman. Gua gawe nih di tempat kopi, mainlah sini. Oh, temen lu pas itu lagi ngebar ya? Ngebar. Gua nggak tahu lah dulu mah bahasanya apa gitu kan. Cuman dia kerja di tempat kopi itu kan.
Dan gua nggak tahu tuh yang kopi-kopi kayak begini nih. Apa? Nah, Gitu ya. taunya ya yang begitulah gitu kan. Yang enak-enak itu. Nah, dijebak gua waktu itu dibikin kopi-kopi yang hitam yang pahit itu. Nggak suka dong gua. Akhirnya di pertama setelah dicekokin sama kopi hitam, gua dibikinin latte. Oke, latte. Itu yang saat itu juga atau datang kesekian Datang kalinya? kesekian kalinya Oke. pas yang dibikin latte itu kayak gua nggak suka dengan kopinya, cuman gua suka dengan proses pembuatannya doang tuh. Proses pembuatannya. Proses pembuatan doang. Akhirnya ngobrol-ngobrol, diajarin dong gua sama dia, diajarin terus nih kalau mau bikin kopi begini anjing kata gua bikin kopi doang ribet ya, tinggal tuang doang gitu. Iya, iya. Enggak, ini kan ada gambarnya nih beda. Udah tuh dikasih tahu semua gua, Ah. diliatin dia kerja begini. Mulai tertarik gua dengan kopi tuh. Dari situ mulai tertarik. Mulai tertarik gua karena seru dengan prosesnya aja kalau gua dulu mah. Terus sempat mendalamin dong pasti. Mendalamin ya kalau ngomongin mendalamin lo pasti tahu lah karena kan temen gue yang ngajakin yang kenalin lo gitu waktu itu kan. Terus kalau nggak salah dari momen itu bener nggak sih lu tuh jaraknya deket ketika buka langsung ke kedai kopi? Langsung waktu itu gue yang masih banyak duit. Nih, banyak sekarang jadi nggak pasti banyak duit dia mah. waktu itu masih banyak duit sama teman-teman gue. Karena waktu itu gue join bang. Waktu itu gue bertiga, 1, 2, 4, artinya 4. Gue berempat. Yang awal mah 3 kali 4. Yang satu lagi kan Tuhan waktu itu. Iya, gue dulu gitu kan. Iya pasti kita tidak akan nomor 2-in ya. Iya, Nomor 1 itu betul. Cuma dia doang nih. Udah tuh. Kita tidak tahu, baru kopi yang tahu doang. Terus kita punya uang, kita tidak mau, kita bingung gitu mau Iya. ngapain. Tiba-tiba buat kedai kopi yuk. Ya udah, belanja alat-alat, Iya, dar. Tanpa bertanya dengan siapa yang udah paham gitu Yes. kan. Akhirnya apa nih? Kita beli beli alat, Alat. salah semua. Semua. Itu udah belanja banyak ya saat itu ya? Mana alatnya mahal. Waduh parah tahun ini. Tapi sama sekali saat itu memang tujuannya langsung buka kedai. Dan lu nggak riset dulu gitu? Kalau riset enggak. Enggak. Mentalnya bener-bener ya udah gebrak aja lah gitu. Ya udah kita judi aja di sini. Di antara 3 partner lu itu saat itu nggak ada yang ngerti kopi sama sekali. Nggak ada sama sekali buat yang bener-bener paham dan mau ya belajar karena kita baru mulai ya. Jadi cuman baru tahu aja nih. Baru kopi begini. Patokannya apa nih? Kita dulu tahu-tahu kayak single origin dong gitu kan. Kayak, Ya. yang penting kita tahu kerinci, tahu Flores, tahu Toraja. Ya. Buka kalau ditanyain yang penting udah gitu. Jadi kalau istilah modal nomor sekian bagi dia dulu nggak berlaku. Modal sih enggak waktu itu kita nggak mikirin modal ya waktu itu ya. Modal dulu ilmu nanti. Ilmu nanti. Kalau boleh tahu itu namanya apa? Ada nama nggak dulu kedai apa tuh pas start awal? Yaitu Quattro. Quattro bener. Quattro. Iya bener sih Quattro. Quattro Coffee. Berapa lama sih Quattro? Berapa lama ya? Gue lupa. Mungkin Setahun nggak nyampe ya? kurang. Kurang Setahun ya? kurang. Dan akhirnya di situ vakum ya dengar-dengar. Dan akhirnya vakum. Terus kan waktu itu sempat buka di rumah bang. Bukan sempat di rumah dulu. Sempat di rumah. Yang Quattro ya? Iya yang Oh, Quattro Jilid 2. Jilid 2. Sempat buka di rumah. Oh ya waktu di Bukit. Iya, Oke, di Bukit oke, tuh. Oke. Cuman nggak asik. Karena nggak asiknya gini loh. Gimana di rumah dengan perumahan kecil, gua dikasih space di teras itu kan ya. Gua makasih banget gitu kan dikasih Iya, tempat iya. gitu kan. Cuman kan di situ ada batasan dong kita kayak ya udah paling maksimal boleh rame jam 9. Oh iya kayak jam operasional gitu ya. Terus dari segi tempat juga ya udahlah paling berapa space doang. Ya. Susah juga mau ngenalinya gitu waktu itu. Akhirnya Nggak dilanjut, gua berhenti, gua akhirnya jalan-jalan aja gua. Saat itu vakum lama ya dari Quattro tuh vakum lama ya? Lama gua. Hampir 3 tahunan mungkin. 3 tahun. 3 tahun gua vakum. Anjir. Tapi gua masih seneng ngopi kesana sini waktu itu. Tidak melupakan kopi lah ya. Enggak melupakan gua vakum, gua masih tetap jalan-jalan nyari kopi gitu. Jalan-jalan nyari kopi. Masih sering lah gua tiap seminggu 2 kali kayak ke kedai-kedai kopi teman-teman gitu masih ngopi. Kenapa gua. nggak dilanjut saat itu? Saat itu karena kita kan bertiga. Kita bertiga waktu itu. Terus mau ngelanjut tuh kayak ntar dulu deh. Planning dulu deh. Gitu. Istirahat dulu deh. Iya. Kayak gitu doang tuh. Tapi ambisi terus ada harusnya ya. Ya sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Masih kalau gua masih. Oke.
ambisi terus gua sama kopi Mike. Gua mah anaknya kan kopi banget. Kalau lihat dia kopi banget ya terbukti lah. Dulu yang teman-teman yang udah tahu Anang tuh Quattro, aduh. Oke sih gitu. Ini juga ngopi loh. Mana gelasnya piring kopi lagi kan. Ya kita kan mengenang nih gitu kan. Piring kopi loh, 100% premium. Nah, kenapa sampai akhirnya ketika lu vakum Quattro terus buka semiotik? Tuh kayak bajunya semiotik. Semiotik nih. Kenapa? Sebenarnya kalau semiotik kan gue di 2 orang semiotik ya. Yang Gua sekarang ya? sama Mas Rian. Hmm. Mas Rian tuh sebenarnya gue juga kenal ketika gue buka di Quattro. Oke. Dia pernah datang gitu kan, terus ya banyak ngobrol juga sih. Dia orangnya bagus. Kalau soal bisnis tuh banyak ide. Banyak ide gitu kan. Terus pernah dia kayak pas kita closingan, bener-bener kita tutup. Kan dia basicnya di barber pertama itu. Oke. Dia juga buka toko barber tuh. Nah, setelah gua tutup, selang seminggu 2 minggu, dia pun tutup toko dia tuh. Bahkan gua bantuin juga tuh nyopot-nyopotin barang-barang tuh. Berarti momennya sama pas Quattro tutup, Dia tutup. barbernya. Terus sempet tuh ada kayak obrolan yang gimana kalau kita nyari tempat terus kita join aja sih. Lo bertiga dengan Quattro lo yang sekarang. Yang lama. Yang lama. Yang lama. Gua sendiri dengan ini gitu. Oke. Cuma kan nggak bisa guanya gitu, karena nggak bisanya dalam artian tim guanya ini loh. Iya, tim yang lainnya. Tim gua yang lainnya ini kayak belum bisa. Sempet sih banyak pada tertarik, iya ayo, cuman ayo doang nih tanpa pergerakan bahasnya gitu kan. Karena kayak gua sendiri pun masih mager-mageran, ayo tapi entar lah gitu. Udah tuh sampai lama sih gua. Setahun, 2 tahun akhirnya ketemu lagi sama Mas Rian, terus akhirnya ya udahlah berdua aja, gua sama lu aja. Akhirnya berdua aja. Tahun berapa Nang semiotik awal dibentuk mulai progres tuh? Gua mulai pertama ngobrol lagi sama Mas Rian tuh di akhir 2019. 2019 ya. Akhir 2019 kita ketemu pertama ngobrol dengan yang coba ini misalnya kita gabung nih bakalan seperti apa gitu kan. Ya udah dengan gini udah akhirnya di tahun baru tuh gua udah mulai kayak kita mulai gabungin modal nih. Iya. Kita udah mulai belanja peralatan. Masuk tahun baru 2020 ya. Tahun baru 2020. Bakar dulu. Itu berarti singkat ya. Kalau pembentukan semiotiknya singkat tapi vakumnya lama gitu. Akhirnya ketemu lagi lama. Soalnya gua waktu itu kan di masa-masa vakum gua tuh gua ketemu dengan hobi gua yang mungkin bisa dibilang baru cuman seru. Gue main motor. Sempet gue main motor custom. Ya. Dan gue lagi seneng-senengnya tuh di tahun itu kan belum begitu ramai juga tuh gue punya motor terus gue touring terus kemana-mana. Touring terus. Sampai lupa tuh kalau gue masih punya Quattro yang harusnya lo jalanin lagi. Oke. Ya udah akhirnya setelah itu gue ketemu Mas Rian, gue nyiapin barang-barang. Nah gue dari Januari, Februari, Maret tuh gue fokus nyari tempat. Buat start semiotik awal ya? Buat start semiotik pertama. Iya, pertama. Cuman ternyata COVID dong. Baru-barunya COVID. Oh iya, 2020 nggak jauh ya, langsung gak ya. Jauh, COVID langsung ya. itu. Semua orang pada ketakutan kan. 2020 emang buka bulan apa waktu itu ya? Gua Agustus. 2020, Agustus 2021. 20. Oh iya 2020. 2020 Bang. Iya, Agustus. Iya. Makanya udah jalan tahun kedua nih gua nih semiotik nih. Dengan tempat yang beda dong. Dengan tempat yang beda. Dulu yang awal di Samanea ya kalau nggak salah. Di Samanea. Berapa lama Nang di sana? Di sana mah cuman 6 bulan doang gua. 6 bulan doang. 6 bulan doang di Samanea. Tapi nggak vakum dulu pindah dari situ? Enggak, gua karena kan gua pindah kan Januari tuh. Gua dapat tempat yang baru itu bulan Novemberan. Bulan November. November, jadi Desember ini gua geber tempat yang baru, cuman yang tempat lama tuh masih aktif. Oh. Jadi misalnya gua Desember tuh terakhir kan tanggal 28 nih. Nah tanggal 6 Januari gua udah langsung buka. Jadi seminggu itu buat mindahin barang doang. Berarti nggak ada jeda ya? Langsung ya? Langsung, jeda cuma seminggu doang tuh. Seminggu dari perpindahan nunggu barang doang, perpindahan ya? Perpindahan doang tuh, langsung buka gua. Dengan ya tempat ala kadarnya lah itu. Di lokasi di mana kalau yang sekarang nih semiotik? Kalau sekarang sih di Jalan Pasar Kemis Cikupa. Jalan Pasar Kemis Cikupa. Cikupa Pasar Kemis. Jalan raya banget itu nggak ada nomor atau apa?
Patokannya apa? Misalnya kira-kira orang mau ke sana? Kalau ngomongin patokannya sih susah sih, justru orang-orang sekarang patokannya semiotik kalau iya enggak serius soalnya kan Orang mau ke mana malah semiotik jadi patokan. iya sering gitu kan. Tahu-tahu nih ada Grab datang nih. Siapa orderannya? Ini. Enggak tahu langsung antaranya ke semiotik, katanya orangnya di sono anjing nelpon. Sering begitu tuh. Malah jadi patokan. Aduh, Baraya kalau belum mampir ke semiotik, yang penting gua Jalan Raya Pasar Kemis sebelum, kalau gua sih ya, sebelum masuk ke Bukit Tiara mungkin ya. Mungkin itu gak sih? Atau enggak juga? Bingung gua kalau ngomongin Aduh. patokan ya. Cuman ini aja Li, buka Maps ya? Buka Maps. Sudah buka Maps, barangkali mau Maps. pada mampir ke sana teman-teman yang belum lihat semiotik yang baru. Asik, ada barber juga ya? Ada, Tuh. nah Ini itu konsepnya apa barber. sih sebenarnya? Ya. Barber dan kopi. Sebenarnya larinya kemana nih? Ya Asik karena emang waktu itu kita udah dari awal tuh udah pengen nyatuin aja karena basicnya dari awal tuh Mas Rian dia buka barber, Oh, ya, gua di oke, kopi, oke. akhirnya emang kita menyatukan satu tempat. Ya udahlah, di tempat itu kita ada barber, ada kopi, jadi bisa dibilang mutualisme nih. Oh, oke. Dua pemikir yang tadinya udah punya pemikiran sendiri, satu di barber, pengen coba lanjut lagi, lu juga di kopi lanjut lagi. Iya, ketemu. akhirnya ya udah nih jadiin satu aja biar enak gitu kan. Menarik nih. Dan itu kayaknya lu nggak mungkin, kalau gue lihat sih ya, kayaknya akan ada semiotik yang lain nih kayaknya nih. Semiotik yang lain ada. Ide-ide lain, misalkan semiotik cuanki gitu. Enggak, kita Oh, enggak, udah ada gitu. sekarang mah udah ada kayak semiotik merchandise. Nah, Mercedes ke kaos kan? Iya, lebih ya nggak cuman kaos sih, banyak sih, ada kaos, sandal, korek, gantungan kunci apa bla bla bla. Itu Mercedes-nya semiotik berarti. Merchandise semiotik. Oh, oke. Merchandise semiotik. Di luar para usaha sampingan kalian kan itu Iya, kan. di luar situ tuh. Pokoknya buat ya udah tetap masuknya ke semiotik Itu inilah. lah, gitu. kan masih ada tempat space tuh bikin semiotik roti gitu atau apa, semiotik kotak gitu. Semiotik seblak Iya, kayak gitu-gitu. Seru ya seblak Buat seblak. nama-nama makanan gitu, variasi gitu. Pengen. Cuman kayaknya gua tahun ini kalau seblak itu harus belajarnya mungkin ke Opa kali ya. Gila lo seblak susah banget bikinnya tuh. Wah, gila sih memang. Oke, teman-teman nih. Sebelum ngomongin lebih panjang tentang semiotik, yang belum pernah mampir ke semiotik, gua kasih coba lihat highlight-nya dulu. Nah, teman-teman, itu tadi highlight tempat lokasi semiotik ya. Seperti apa lokasinya? Mantap kan? Mau cukur rambut sekalian juga bisa sambil ngopi. Bisa. Jadi kalau lo mau cukur terus lo bete nungguinnya antri, lo ngopi dulu. Tapi range harga standar ya. Standar. Cukur, barber sama kopi juga standar ya. Standar kabupaten. Di sana menu favorit apa? Anang, kopi. Untuk kopi kita ada di sana ada signatur kita ya kita contoh ada kayak semiotika, dopamine, erotika. Anjay. Ada sih menu-menu, lo datang aja lah. Ntar lo tanya ke barista sono. Barista sono. Nyuruh ngetes barisannya atau lu nggak apa? Tapi itu namanya menarik loh, namanya menarik loh itu. Menarik. Dingin panas itu menunya. Dingin. Dingin semua rata-rata. Rata-rata kalau untuk signatur yang dingin. Ya, penasaran datang lah. Datang cuy. Makanan apa? Ada makanan unggulan di sana? Kalau makanan belum ada sih, kita masih standar buat cemilan-cemilan untuk temen ngopi aja tuh. Ya sebangsa-bangsa kentang, apa sih cireng bla bla bla. Yang Yang standar simpel aja. Nih, kemarin gue dengar bikin acara tuh keren tuh. Band gitu. Iya, itu kan ada juga tuh. Di follow juga tuh namanya Instagramnya Semiotic Gigs. Tuh, ada lagi. Nih, semiotik geek ini lebih kemana nih? Bakal berkelanjutan apa gimana?
Sebenarnya kalau ngomongin semiotik, sebenarnya kan di semiotik ini kita tuh kemarin udah pengen ngadain yang namanya planning tuh tiap bulan kita bakal bikin acara. Mm-mm. Cuman untuk setiap tahunnya nih kita punya acara namanya Ruang Semiotika. Ruang Semiotika dan itu isinya apa aja? Soalnya kan yang kemarin itu buat semiotik yang gigs tadi kan itu udah ke volume kedua. Volume 2. Yang pertamanya di mana? Ya di semiotik juga. Band juga. Bukan. Waktu yang semiotik pertama itu ruang semiotika pertama itu isinya soal kayak anak-anak gambar Oh, sama iya. komunitas anak-anak motor. Oh. Nah, yang di ruang semiotika kedua ini kita pengen nih buat karena gua sama Mas Rian kebetulan tuh suka banget sama musik-musik yang lumayan keras lah. Lumayan keras, gitu. oke. Akhirnya ya udah kita ayo bikin band-bandan aja lah gitu. Tapi kayaknya lo mah kalau gue lihat tuh hobinya hobi yang keras-keras ya. Musik keras, motor keras. Ya, soalnya hidup ini keras. Kopi juga lika-likunya kayaknya keras gitu. Keras Bang. Gua sekarang aja udah nggak kuat kalau buat kalibrasi lama-lama. 4-5 tahun main kopi. Iya udah saatnya untuk jaga lambung. Ya kan kemarin gua tumbang, lambung gua kena. 2 minggu kemarin ya? 2 minggu gua. Harusnya kan gua undang juga pas 2 minggu kemarin kan. Karena pas lagi sakit ya. Hampir 2 minggu gua terkapar tuh. Wah, menikmatin kasur dan guling. Suruh istirahat dulu bro, kerjaan lu banyak. Kan Banyak belum juga di kerjaan nggak banyak sih. Cuman guanya aja yang suka ngebanyak-banyakin. Nih by the way, di sana yang ngebar berapa orang sekarang? Aktif barista Aktif barista 2. 2. Dan lu juga suka masih ngebar? Gua masih suka ngebar. Jadi Setiap 3 hari lah. ya? Berarti kalau teman-teman pengen kayak ngobrol tuh ke lu di sana ada terus atau ada jam-jam tertentu mungkin? Ada jam-jam tertentu sih. Tapi kalau ngomongin jam berapa atau hari apa gitu ya nggak pasti juga gitu kan. Karena ya kalau gue pengen aja gitu. Tapi sering sih kalau untuk akhir-akhir ini gue lebih sering ke semiotik akhir-akhir ini. Mungkin sampai ya seterusnya sih gue bakalan lebih aktif di sana gue. Kemarin nggak memang udah mulai jarang. Apanya? Kemarin lu kontrol semiotik atau ada di sana? Ya gue kesana kayak cuman seminggu 2 kali gitu. Seminggu 2 kali ya. Kalau sekarang mah gue bakalan kayak mungkin bisa dibilang seminggu 7 kali gitu. Ya. Karena lu juga pasti masih ngerjain manajemen ya di sana ya. Iya masih ngerjain manajemen. Ya adalah. Adalah. Mendidik barista sulit gak menurut lu? Kan lu punya barista nih. Mendidik barista tuh Tips dari lu lah, gue pengen tahu selama lu terjun di kopi sekarang, buka kedai juga udah 2 kali buka kedai nama ya gitu kan. Versi lu gimana? Sulit gak sih mendidik barista? Atau misalkan istilahnya bukan mendidik ya. Kita regenerasi dari lu punya usaha untuk membentuk seorang barista yang lebih baik lah gitu. Menurut lu gimana? Versi lu? kalau versi gua gini ya, ibaratnya beberapa kali kan semiotik ganti barista juga gitu kontak. Tiap harinya tuh setiap harinya nanya gitu kan. Nah kalau untuk yang barista udah bisa tuh malah kayak lawan debat. Oh, Nah seru tuh, jadi udah. Ya. Kalau gua nih gini. Ya. Sedangkan gua coba aja gini. Jadi ada perlawanan seru Ya, jadinya ya. tuh. Tapi kan itu hal wajar. Maksudnya ketika barista udah punya suatu pengetahuan nih dan ngebantu lu untuk hal-hal buat SOP misalkan contoh gitu kan. Itu kan hal wajar. Ya emang hal wajar bener. Makanya gue bilang bagus. Dan Gua lu sebenarnya suka seperti itu ya. lebih suka karena daripada yang gua nyuruh terus nih tanpa dia yang ada inspirasi nih. Gue lebih suka ketika dia ada ide apa coba obrolin nih. Bang, ini coba gini. Kalau emang itu bagus, ayo coba bisa enggak gitu. Jangan yang cuma dari kita aja gini. Masih masukan ya, masih pendapat. Oke, benar sih. Ya, teman-teman gitu tuh para barista tuh yang baru-baru apalagi ya, harus begitu dimanapun. Yang barista gitu tuh baru-baru. Jangan cuma nyetim susu diminum doang. Nyetim susu doang. Tapi lu dulu barista juga kan, Bang? Dulu gua pantry. barista kan. lah. Lama gak sih lu barista? Waduh, piagamnya. Lumayan, Tapi kan lu dulu barista nih. Emang kalau barista nih kan lo harus ini gak sih? Ketika lo misalnya lo di coffee shop nih. Apa sih yang membuat lo tuh kayak gak betah di tempat ini atau lo bakalan cabut ke tempat yang lain? Bahkan lo cabut tuh kayak
dari sini nih ke sini, nggak lama ke sini, nggak lama ke sini lagi. Terus ketika di sini ini nih, cabut lagi sini, cabut lagi sini. Itu menurut lu gimana tuh? Yang barista mencari alamat palsu. Gimana tuh menurut lu tuh? Aduh, gue sih sempet ngalamin juga sih hal kayak Tapi gitu lo ya. dulu gitu nggak? Ya gue kesindir sih. Apa emang rata-rata barista begitu? Kalau ngelihat zona-zona wilayah Indonesia, apalagi barat gitu ya, tradisi memang begitu dan gue pernah ngalamin dari dulu sih. Jadi bukan hal kewajaran, bukan suatu hal kewajaran, tapi balik lagi sama pribadi kita. Kalau gue sih dulu gini, gue sering banget gue udah ganti kopi shop. Gue masih ingat paling lama dulu tuh paling lama ya 6 bulan tuh gue udah paling lama itu. Bahkan ada yang cuma seminggu, 3 hari gue cabut gitu. Ya pasti ada sebab dan alasan ya gitu. Iya. Cuma pilihan gue saat itu ketika gue udah ganti kopi shop pindah dari satu kopi shop A ke B ya pasti yang nomor satu kan gue nyari pengalaman baru pasti ya. Oke. Contoh misalkan di tempat ini gue udah dapat suatu ilmu lah ya yang udah gue dapetin. Bukan berarti gue udah nyerap ilmunya terus gue tinggalin, bukan. Tapi maksudnya karena memang tuntutan saat itu gue harus berkembang. Jadi gue nyari tempat yang bisa ngasih ilmu baru ke gue dan gue harus ngasih ke mereka dari ilmu yang gue udah dapat gitu. Jadi subsidi silangnya seperti itu. Ketika gue udah punya dapat ilmu nih, ada kopi shop baru di tempat yang lain misalkan pakai alatnya mau kapot. Di tempat baru pakainya lamar Joko kan jauh ya. Jauh. Nah kan gue tertarik nih. Oh nih gue dapat ilmu baru dari mesinnya. Nah, tapi di balik itu gue bisa ngasih sama coffee shop yang baru ini dari segi yang gue punya. Contoh misalkan manajemennya. Ya gitu kan. Jadi kita berbagi subsidi silang lah dari segi pengetahuan. Nggak muluk-muluk sih gitu kan. Tapi ya nanti pun juga bakal ada stagnannya sendiri. Gue pun juga berhenti saat itu. Berhenti dalam artian ketika udah udah cukup deh gitu capek gitu kan. Menurut gue udahlah saatnya ilmu yang gue dapet jadiin duit gitu misalnya gitu ya, yang ya kan, ya kan, Cuan. ya waktunya kita berburu dan banjir cuan gitu gimana gitu, yang tadinya kita ngelamar ke coffee shop bawa-bawa CP gitu kan ya, nanya part time atau full time, ya ada saatnya di mana gue tuh dapat kayak lu tanya pengalaman dong apa CP gue nggak dilihat gitu, cuma lihat muka ngobrol udah beres masuk aja besok gitu, itu hal-hal itu pasti ketemu lah oleh teman-teman para barista nih, pasti bakal nemuin hal seperti itu gitu. Cuma yang penting kalau mau melakukan hal itu wajar asal attitude aja. Ya benar. Meninggalkan jejak attitude yang baik aja sih kalau menurut gua. Ya makanya kalau kayak gua pun gitu ibaratnya kayak ketika lo masuk nih misalnya ke semiotik kan lo otomatis masuk tuh nggak yang cuma masuk aja dong Ya. secara sopan apa gitu kan. Makanya cabut ya sopan ya gua nggak masalahin lo mau kemana justru emang ya mungkin bener sih kata lo harusnya begitu. Entah itu pengalaman lu, entah itu ya mungkin kayak finansial nih lebih jelas utamanya karena oke lah ada yang lebih gede lagi dan kerjaan lebih bagus nggak masalah Nggak masalah ya. Asal ya bahasa gue juga nggak pernah sih sampai nge-PHP-in tempat gue gawe gitu. nge-PHP-in gimana ya? Oh misalkan ya dengan janji manis gue gitu sebagai barista gitu. Ya gue bakal gini-gini, gue bakal buat kopi shop ini ramai jangan lama gitu. Terus akhirnya 2-3 hari gue cabut. Enggak juga gitu. Gue yang sering di-PHP-in malah. Ya curhat korban PHP kan. Ya secara garis besar ya itu wajar lah, gak apa-apa. Emang ya lu pun sendiri gak capek emang udah ganti barista dan lu harus dari nol lagi ngelatih lagi gitu. Ya kalau ngomongin capek ya sebenarnya capek bang ya karena gini loh capeknya tuh cuman kayak misalnya itu lagi kembali lagi kita mau nyari yang benar-benar non basic atau udah basic nih. Ya. Cuman kan kayak kita nyari yang non basic cuma kembali lagi ngeliat anaknya nih seperti apa nih. Nah cuma kan susahnya sekarang nih nyari barista tuh yang memiliki rasa peduli akan tempat ini loh. Ibaratnya kayak gua kerja di semiotik cuma ngerasa tempat ini tuh punya gua jadi gua ikut merawat, ikut membesarkan, ikut mengembangkan. Nah itu yang susah. Itu susah banget tuh. Itu yang susah sih memang. Susah banget nyari barista yang begitu. Gua akuin. Gua pribadi pun dulu kerja di coffee shop, kadang-kadang belum bisa nerima 100% tempat ini harus menjadi salah satunya menjadi gue merasa mencintai dan memiliki sih, susah sih memang. Iya makanya yang jadi pertanyaan tuh gimana sih lu sebagai barista biar bisa merasa tuh mempunyai tempat ini kayak banyak tempat ini tuh ya udah milik lu. Disenengin lah. Iya maksudnya nyenengnya tuh gimana dalam apa ibaratnya kayak kalau gue dulu disenenginnya banyak nang gitu. Apa ya misalkan contohnya nih biar gua tahu nih. Ya. Biar gua tahu nih. Di sini ya.
dengan berjajarnya semua piagam kompetisi gua, yelah. Itu semua karena bukti gua disenengin. Ya. Nah, contoh itu ya, kita ibaratnya, oh bos gua pengen, misalkan ya, bos gua mau kompetisi nasional bos, berapa biayanya? Cukup pak 200.000. Ya lah 200.000 pak, kelas tarkam antar kopi shop. Ya ini kan berbicara soal materi akhirnya kan, dan pemikiran untuk knowledge dan promotion gitu kan. Iya. Nah, mau nggak tuh menyenangkan sisi barista untuk ke arah sana gitu. Jadi kita support lebih sisi kebaristaan itu, kita support lebih apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka minta. Dalam tanda kutip selama ada feedback positif buat usaha kita, bantu. Nah, Gitu. masalahnya itu juga tuh, ibaratnya kayak kalau gua sering banget tuh kan. Nih, kan lo di sini sebagai barista. Sebagai barista. Lo mau nggak sih ibaratnya kayak ikut kompetisi gitu kan. Maksud gua gini loh. Kan gua nggak mungkin dong gua nyuruh lo terus lo mau nggak ikut kompetisi ini. Maksud gua nih, lo sebagai barista kan lo lebih paham nih. Lebih paham. Lo cari tahu nih Iya, ada bener. kompetisi di mana. Iya. Lo bilang ke gua, "Bang, gua mau ikut ke sini nih." Iya. Ini enggak. Dan ini mah rata-rata dari kemarin mah kayak enggak lah. Itu barista lu enggak gitu. Iya, oke. Aduh, kata gue, kenapa sih? Ibaratnya kayak gue aja dulu seneng loh ngeliat kompetisi gitu Iya, kan. iya, Bahkan iya. ya beberapa kali ikut gitu kan. Ya. Ya belum kali berarti. Ya mungkin ya itu tadi belum nemuin orang yang Belum nemuin yang bisa lebih mencintai ya. mencintai. Padahal lu udah melakukan itu kan? melakukan. Udah melakukan itu. Nah, itu balik lagi sih, Nang. Kalau menurut gua gambarannya gini. Barista itu juga bisa ada faktor ketika kita tahu lah perkembangan kedai kopi shop itu sekarang tuh wah gila banyak banget Oh, banyak banget ya kan, parah. dengan segala problematikanya gitu ya, entah di kota entah di kabupaten, itu juga ngepek ke barista Nang. Ya jadi apa tuh jadi ngepek ke barista? Contoh setiap kedai kopi pasti punya permasalahan tersendiri ya, Ya, entah itu pasti dari ada. segi apanya lah, pasti ada lah gitu. Nah itu pasti barista ada segi apa ya, segi impact-nya yang mereka hadepin juga kadang-kadang. Misalnya contoh nih, ketika tempat tuh semiotik di Cikupa, Ya. dekat-dekat tuh ternyata ada yang buka baru dengan habitnya yang lebih modern, ya kan? Ya. Mesin lebih canggih, habit kopinya lebih wah gitu Wah, kan. Nah, wah, pengetahuan wah. nah lebih support. Nah, itu kan jadi masalah bimbang buat barista, bener gak sih? Mungkin ya. Nah, itu saat itu sebenarnya memang terjadi, ya kan? Memang terjadi. Jadi kita nggak bisa sampai kayak waduh, lu salah gitu kan. Ya susah sih, cuma menurut gua ya balik lagi karena memang setiap persoalan di pertumbuhan kedai kopi itu pasti ada dinamikanya dan bergerak terus gitu. Pasti di kabupatenmu juga seperti itulah. Banyak kan kedai kopi yang baru Banyak sih, banyak kedai kopi baru banyak yang tutup. yang tutup. Kalau dibilang banyak enggak, ya Hmm. paling pindah tempat doang. Ya itu juga vakum dulu, vakum dulu, pindah tempat. Ya gitu. Ya, pecah kongsi ganti nama. Pokoknya kalau udah jadi solusinya gini, kalau udah kedai lo mulai sepi nih, yang pertama coba lo lakuin reopening. Kalau misalnya masih sepi, cobalah ganti nama. Ganti nama. Kalau masih sepi, cobalah ganti bidang. Tapi lu sendiri merasa sulit gak sejauh ini berkembang biak dari Quattro yang beberapa orang mengerucut dengan 2 orang, itu pasti ada dinamika di manajemen yang berbeda. Ya pasti Sulit ada. gak menurut lu ngembangin, wah gua harus bisa ke plan apa gitu, lu sulit gak? Di kopi terutama ya. Sebenarnya kalau ngomongin sulit sih enggak sih. Karena ibaratnya kan, ya misalnya kita kayak kerja aja nih. Ya udah kita ada tugasnya masing-masing. Iya. Jadi enak. Udah nih lo ngelakuin ini. Kan sisanya udah selebihnya tuh di barista tadi, kembali lagi ke barista itu kan. Ya frontliner lah. Oke. Emang kita juga mikirin dong buat gini gimana. Cuma selebihnya ya udah. Pagar utama ya udah di barista. Betul sih. Berarti ya balik lagi ya sebenarnya ya sekuat apapun usaha kedai kopi shop yang kita jalanin, lo jalanin sendiri ya ujung tombak frontliner ini di barista betul. Kalau ngomongin soal kedai kopi shop yang berhubungan soal kopi, ya udah yang paling utama soal barista. Yes. Makanya sekarang kan barista tuh kayak pekerjaan yang diimpi-impikan Jadi orang-orang yang baru lulus dan tidak mau ngapain. dengan segala keunikannya ya, Ya, terutama dari segi pembuatan yang lu pun juga waktu itu tertarik. bener. Memang sih bener. Dan ini jangan heran loh, biasanya kan bursa transfer barista itu lebaran. Tahun baru nih sekarang kita mau lebaran nih, banyak nih pasti bursa siap-siap aja barista kita nih. Siap-siap, Pak. Kalau gua mah udah
mempersiapkan untuk bursa transfer itu sih. Berarti udah banyak banget ya barisa-barisa yang keluaran dari Simotik ini jebolannya ke tempat-tempat yang lebih bagus atau misalkan ya kata kasarnya lebih mengembangkan diri di luar sana ya. Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah seneng gitu Ya, ya ada hasil kalau ya. seneng nggak seneng banget juga sih. Nggak, hebatnya bagus sih, bagus lihatnya kayak oke lo hebatnya. Maksud gua tuh ketika lo pindah lo ke tempat yang lebih bagus, lebih enak, lebih proper semuanya, ya udahlah gitu kan, nggak apa-apa gitu. Jangan yang malah lebih Turun ya. turun gitu, Benar nggak sih. apa-apa, nggak masalah. Kalau malah lebih turun mah ngapain gitu kan. Iya ngapain, mendingan lo udah tidur aja di rumah. Oke, Nang, lu sekarang masih aktif gawe di PT juga ya, Nang ya? Masih Kapan resign? bentar lagi bang. Lagi. Ini pertanyaan gua dari tahun-tahun lalu loh. Ya gitulah. Nah, itu udah semua proses ya. Itulah. Proses ya. Proses Proses ya. Tapi ya mudah-mudahan ya menurut gua lu tuh dengan kesibukan lu gitu ya. Hobi lu banyak ini itu planel ada kan? Ada, Baju kan? Tuh kan? ada juga. Ramah lagi. Menurut gua buset. Gua jualan baju juga. Enggak. Lu baju itu planel atau apa sih sebenarnya itu? Kemeja. Planel, kemeja. Bahannya planel. Planel kemeja. Mainnya online. Mainnya online sama ini baru mulai buat nge-live. Kita mainnya TikTok aja. Yang dulu gua nggak suka TikTok karena orangnya lebay-lebay, ternyata sekarang gua main TikTok juga. Online-nya di e-commerce-nya di apa? Shopee. Shopee, utamanya Shopee. Yang lain ada Tokped segala macam. Enggak, lebih ke Shopee dulu. Barangnya barang baju apa gimana? Baju. Enggak, maksudnya barang baru, sorry, barang baru. Enggak, kita thrifting. Oh, thrifting. Kan lagi rame banget sekarang, Bang. Iya sih ya. Lagi rame banget. Lagi tren ya. Bahkan kan bangsatnya nih, sekarang misalnya dari distributor utama nih, yang dulu itu misalnya di tahun 2017-18 tuh, sekarang tuh bisa barang itu dari sana tuh bisa naik hampir 50-70%. Dari tahun segitu. Karena banyaknya orang yang sekarang ini lebih suka, banyak yang kembali lagi sih kayak gini loh. Ketika apapun itu ada yang ngegoreng dengan mateng, Iya. pasti bakalan pecah lah. Ya banyak kayak motor, kayak apapun itu. Ya bener sih, cuma masa sih Nang sampai angkanya tuh bisa sampai tembus begitu itu kan barang kan sorry ya maksudnya kan bekas nih barangnya nih ya bajunya Iya. itu memang ada orang yang tetap nyari itu gitu dengan pasarnya tersendiri gitu. Ya pasarnya banyak. Karena kan orang-orang nyarinya branded. Itu kan kalau misalnya barang second kan barang-barang branded semua. Barang branded, barang luar. Kalau barang baru kan jauh dong, ibaratnya harganya bisa bedanya 50%-an mungkin. Oh ini thriftingannya dari luar berarti Dari luar. masuk lokal berarti ya. Dan lu salah satu buat nyebarin itu di sini ya. Ya baru juga sih, baru Baru main ya? juga. Baru main juga. Cuman seru aja gitu, seru. Dipajang barangnya di semiotik? Enggak. Oh enggak, justru enggak. Cuman ya itu udah di toko-toko doang, sama nge-live sih baru mulai nge-live. Oh, japri lah pokoknya teman-teman Barayan kalau misalkan ada yang tarik sama planelnya kemeja planel ya. Iya main di Instagram, di Skuy. Ada IG-nya emang? ada. Iya toko flanel, Toko planel. tuku. Tuku. This is I am Wong Jowo. Tuku. Ya. Woi, tuku planel. Tuh, dikepoin. Neng. Ini dari gua pribadi nih. Dan terus juga teman-teman Baraya pasti penasaran dengan sosok Anang ini yang udah bertahun-tahun masuk ke kopi kan. Barangkali ada yang minta wejangan. Wejangan kan Jawa tuh wejangan ya. Apa wejangan ya? Wejangan ya? Jangan. Ya, wejangan. Iya. Salah satu wejangan. Pusing nih naik turun dinamika kopi gua anjir, misalkan speed terus gitu. Market gini-gini aja, barista keluar masuk lah pusing. Misalkan dari lo sendiri yang udah pernah ngalamin menghadapin ratusan kali, ada nggak masukan buat para teman-teman Baraya terutama nih yang mau start mulai? Nih dengerin ya lu pada ya. Yang pada mau buka kedai kopi atau kedai kopi lo yang udah berjalan. Gua cuma ngasih masukan satu doang nih. Kalau pengen kedai kopi lo bertahan, pengen diketahui banyak orang, lo harus bikin ini. Duh, lupa lagi. Gak apa-apa, itu yang tadi bagus, ntar gue lanjutin. Ntar gue. Tadi udah gue siapin loh ini kata-kata itu. Ingat-ingat dulu. Kok gue kata-kata lupa sih? Pak. Apa sih? Anjir. Kalau Masukan? sensasi Sensasi? selain kata sensasi
Nyeleneh. Hah? Nyeleneh gebrakan. Tapi beda. Bukan. Nah, soal istilah bergosipan apa ya? Bukan. Kedai kopi. Banyak diomongin orang, banyak didebatin orang. Lu bikin diri lu banyak dicari orang atau gimana? Cuman bahasanya apa ya? Kok gue bisa ngeblank ya? Anjing? Wah ini ngebreaknya lama gara-gara itu doang nih. Itu ger itu. Apa? Ganti aja bahasa yang lain. Oh, Gager. gager ketemunya gager. Oh. Skenario-nya apa ya kalau ini? Skenario atau apa? Bukan. Kedai kopi apa sih? Bukan. Bahasa-bahasa jadul gitu kayak gimmick-gimmickan gitu apa lo? Drama. Drama. Istri. Oh, drama. Oke. Gue tahu. Oke, Nang nih. Lu kan udah beberapa tahun sekarang nih masuk di industri kopi yang jalanin itu semua dengan dinamika naik turunnya. Ngurusin manajemen kopi yang tadinya namanya Quattro sampai ke semiotik, ya kan? Banyak ngurusin barista yang keluar masuk, gila gitu kan. Ya kan? Ada nggak sih wejangan nih buat para pemain pemula terutama nih ya, para barista ini mau start dari sosok Anang tuh apa kira-kira? Nih, buat lo semuanya nih yang pada baru terjun di dunia perkopian atau yang udah berjalan di dunia perkopian, gua cuman punya satu masukan sih buat lo semua. Kalau pengen kedai kopi lo bertahan, banyakin drama di kedai lo. Soalnya kedai kopi gua selalu bikin drama, selalu banyak. Tapi enggak, itu mah bercanda. Yang penting intinya lo berjalan aja terus. Harus lo. Kayak kondisinya seperti apapun lo harus coba apapun lah. Kayak sekarang nih nggak apa-apa lo, ibaratnya kayak lo ngikutin di sono, ngikutin manapun nggak masalah. Karena kan niru tempat orang gitu maksudnya. Ya niru boleh, cuman yang jangan terlalu persis lah gitu. Karena sekarang banyak juga nih kayak sekarang tiba-tiba banyak yang ini apa ya kan kayak misalnya dari minuman, oh toko ini bikin ini. Terus datang ke sono cuman nyuri menunya, bikin sendiri apa gitu. Yang kalau dibilang masalah ya nggak masalah, tapi ya masalah juga gitu kan. Tapi gue penasaran dengan segi lu ya. Pola pikir lu memang harus ada drama. Gue penasaran dramanya tapi yang positif kan pasti kan. Ya gimana ya, terserah lu sih mau positif mau negatif nggak masalah cuy, karena gini loh. Ya nggak usah mulu lah, ibaratnya kita bahas soal selebritis dah misalnya gitu kan. Ya. Kan ibaratnya ketika lo pengen dilihat nih, ada satu kontroversi yang dia buat. Nah cuman setelah kontroversi ini, apa yang bakal lo lakuin nih, positif apa negatif? Ketika negatif lo hilang, ketika positif orang bakal ngeliatnya, oh ternyata begini. Sebenarnya ya kembali lagi ke hal positif, tetap positif. Hal yang positif ya, tetap positif harus. Banyakin drama Braya. Banyakin drama coy. Pikirin tuh drama-drama yang bisa memotivasi kedai kalian jadi diomongin orang. Nah, biar orang tuh datang ke sana pengen tahu drama yang sedang lo lakukan. Ya, seenggaknya walaupun belum diomongin customer, omongin sama kedai yang lain. Nah, itu. Makanya di sini kita nggak gibah. Aduh, dia dari tadi mancing-mancing buat gibah sebenarnya. Karena keikhlasan hati gua gitu, tabah, diam aja. Oke, Anang. Nih ngomongin kopi biasalah panjang banget. Itu jangannya ada lagi ya? Sebelum gua buat tutup dulu bentar. Nggak ada tambahan? Itu aja sih. Itu dong. Tetap jalan terus pokoknya keep walking. Terus semangat ya. Kata Kapten Morgan juga gitu, keep walking. Pokoknya jangan lupa semangat, Nang ya. Semangat buat semuanya, sukses terus pokoknya buat kedai-kedai kopi di Tangerang Raya. Sebelum berbuka-buka cabang di mana-mana. Hai. Kode. Oke, Anang, biasa sebelum gua closing nih, gua ada beberapa pertanyaan buat lu ya. Lu boleh jawab cepat, gua pun juga nanya cepat. Ya. Enggak usah diambil pusing, enggak usah tegang. Relax aja dengan pertanyaan gua. Tapi sebelum gua
ngasih pertanyaan dari versi gua. Nih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Baraya nih yang udah masuk ke IG-nya Draen nih. Dari mana nih? IG Draen. Ya, IG Draen ya, ada beberapa ya. Ya, jangan banyak-banyak, ambil 2 apa 3 aja lah. Oke. Nyelah ntar. Ini ada dari teman kita nih. Dari Siapa ya? Mas, ini gua bacanya siapa ya? Mas siapa ya? Siapa? Jikal mungkin ya, Jikal Fadil gitu ya. Underscore. Dia ngomong nih, tolong dong tips manual bro. Anjing tips manual bro. Tips manual bro. Barangkali dari sosok Anang bisa ngasih tips minimal P60 mungkin ya. P60 manual bro mungkin lebih ke P60. Iya maksudnya tipsnya tuh dalam segi apa dulu nih? Resep patokan lu aja. Mungkin bikin manual bro tuh lebih gampang tuh gimana gitu tips. Kalau lu sendiri Oke, gitu. kalau gua pribadi ya, tips misalnya gua mau ngebuat manual brew nih. Patokannya cuman satu sih. Ketika lo minum, lo sendiri nggak komplain dengan apa yang lo buat. Maksudnya kayak lo nggak ngerasain yang hal-hal aneh, udah tuh enak. Udah gue yakin gitu. Sesimpel itu sih. Siapa tadi namanya? Jikal Fadil ya. Ya buat Jikal Fadil Ya, gitu. Mas Udah, Jikal pokoknya Fadil. intinya lo suka dulu sama yang lo buat, kurang tuh. Kalau udah bilang, wah oke nih, udah enak. Udah gitu doang kalau gua mah. Kalau ada resep pegangan lu misalkan rasio 1 banding berapa atau gilingan versi lu? Yang biasa lu ya kuncian lah. Kalau ke gua rasio juga nggak bisa pasti, kan tergantung lagi ke Oke, berbeda-beda ya? Iya, Oke. tergantung kopi yang lo dapat apa. Nggak bisa paten. Berarti balik lagi ke rasa yang dapat lu dulu. Gitu dulu. Makanya kenapa? Ya ibaratnya kan semua barista pasti lebih tahu lah, karena gua kan bukan barista nih. Iya ibaratnya kan ada lo dapat kopi baru, pasti lo cupping dulu dong. Cupping dulu, oke ya. Ibaratnya lo bikin, pasti lo cobain dulu dong. Yes, Udah betul, gitu. betul. Kalau emang nggak enak ya nggak usah dikasih dong. Iya, ibaratnya udah tahu nggak enak dikasih kan, terus tiba-tiba lo nanya gimana sih caranya? Ya lo ngapain nih anjir, weh? Oke, Mas Jikal Fadil tuh ya jawabannya dari versi Mas Anang. Gue mau nambahin dikit kalau versi dari gue pribadi ya yang penting mah explore aja ya. Jangan pernah coba sesekali doang. Jadi explore dengan beberapa ya betul menurut Anang betul. Rokok dong teh, masih ada nggak rokok? Jadi nggak ada patokan yang paten kalau di versi buat nggak ada patokan yang paten buat versi buat bikin manual brew. Jadi yang penting explore terus ngulik-ngulik dengan resep sendiri ya. Terus kalau ngekspor mah harus terus. Kalau mau lebih lanjut ya bolehlah kita sharing, kalau nggak ke toko Dry di Citra, ke Semiotic Coffee and Bar tuh ya. Coffee and Barber sorry di Cikupa, silakan ketemu sama Mas Anang. Kopi and bar. Oke lanjut next nih, ada nih pertanyaan lagi ya dari nanya pertanyaan begini lagi ya dari Yabi Arif. Ya biar bangsat lo orang. Nanya apa? Ini nanyanya apakah dalam waktu dekat ini Mas Anang ingin membuat album? Mungkin lihat dari kemarin tuh ada band, mungkin lu main band juga, mau bikin album nggak? Walaupun menyimpang dari kopi nih. Woi Abi. Wah parah sih lo. Gua bakalan bikin album, tapi bukan lagu. Kayak solawatan itu juga mungkin bisa. Bangsat nih orang nih. Woi pokoknya nih intinya satu nih, buat lo Yabi nih. Lo belajar yang bener, main pingpong, tarung lo bisa menangin gua. Oh iya Bi tuh, ingat tuh. Album dibahas. Gaji lo. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Masih ada? Ada dong. Nih dari Setiaji. Versi sedap menurut lo kalau nggak kopi apa? Selain kopi sedap itu apa sih gitu? Mungkin maksudnya begitu. Nih. Siapa tadi? Hah? Ucok Setiaji. Walah, woi Ucok, nama lo bagus banget dipanggilnya Ucok bangsa. Biasa Cok. Kalau anak-anak dia kan kebun. Anak-anak sono kalau nggak Intisari Amer ya. Cuman sekarang nih gua lagi nemu vape-nya nih di apa nih? Di Congyang. 3 dewa. No. Selain kopi 3 dewa, No. Cok. Versi sedap selain non kopi tuh 3 dewa ya. 3 dewa. Congyang. Aduh. Lo juga belum pernah kan? Belum pernah. Satu lagi. Loh, Ini satu lagi, tapi kayaknya ini kalau boleh gua bilang kan akun lu pegang Semiotic nggak cuma lu doang kan? enggak cuma gue. Nggak berarti ini Ria nih, kayaknya nih Ria nih bertanya nih.
Pengen tahu nih versinya nih, makna semiotik buat kakak apa, seberapa besar cinta, ya, dan harapan dari apa yang sudah dijalankan oleh kakak gimana ke depannya, ya. Oke. Aduh, ini Mas Rian nih, udah suka berpura-pura Rian. Jawab, ditanya partner tuh. Oke, buat lo Mas Rian, buat partner gua semiotik, gua nggak mau jelasin makna yang panjang lebar gitu, cuman tetap semiotik adalah rumah kedua tempat gua. Bahkan gua juga sering kan ketika gua udah keliling-keliling kedai kopi, gua selalu berakhir di semiotik dan story gua selalu yang sebagus-bagusnya kedai orang, secakep-cakepnya kedai orang, ya udah paling nyaman tuh rumah. Maksud gua rumah ya semiotik gitu kan. Oke. Ya kalau untuk kedepannya ya semoga kita bisa selalu kompak lah, kita selalu gila kayak dulu lagi, lu banyak ide, kita bisa ngelakuin bareng-bareng lagi, keren dah lu pokoknya keren, Keren. lu. Oke. Semiotik, gua malu bilang keren, tapi tetap kita banyakin drama. Kita harus bikin drama yang makin gila, oke? Keren lo Mas Rian, Jangan love you lupa Mas. drama-drama lagi yang baru. Oke, next satu lagi nih. Duh. Ya, ada satu lagi nih. Katanya terakhir. Enggak, satu lagi ada. Dari Dapa underscore ARG nih. Dia nanya, ini semiotik kapan ada buka cabang, terus kalau main ke sana ada diskon di hari-hari tertentu nggak? Buka cabang ya? Wah, ide Ada rencana bagus. nggak? Ada rencana buka cabang nggak? Gitu. Terus di hari-hari tertentu ada diskon nggak? Gitu. Kalau ngomongin rencana, ada sih ada ya. Cuman nggak tahu kapannya buat kita bisa wujudin itu. Tapi ya semoga bisa lah. Semoga bisa ya, bukan buka cabang ya. Amin, amin. Amin, amin, amin. Ada diskon tertentu di hari-hari tertentu? Kalau ngomongin diskon, kayaknya gua dari dulu tuh belum pernah lo bikin. Oh pernah gua bikin diskon tuh cuman sekali doang cuy. Tapi gua nggak mau terbiasa Diskon. dengan diskon gitu anjing. Orang kopi udah murah lo minta diskon. Aduh, Mas Emang Bapak. kenapa kalau misalnya datang ke semiotik duit lu kurang bilang aja ke gua, nanti gua tambahin. Kalau ngomongin diskon makanya gua nggak pernah bikin diskon dah. Takutnya kebiasaan. Tapi memang semiotik nggak ada diskon ya. Gue tahu juga, gue lihat cuma Nggak ada. saat itu dong pas event apa? Ya pas mungkin ketika diskon pas kita ada event aja. Pas ada event jadi soalnya kan rame orang, banyak orang gitu. Gua nggak mau terlalu banyak kita dapat gitu kan aja kita diskon biar lebih murah. Iya. Jadi biar nggak terlalu pusing hitung duit Iya, banyak ya. biar nggak terlalu pusing. Bang itu doang sih. Ya, itulah Ya, salah satu. thank you ya. Oke, Datang aja ntar kalau duit lu kurang gua tambahin ya. Oke teman-teman, makasih buat pertanyaannya. Kalau beberapa teman-teman yang kenal tuh datangin dia kalau dia salah jawab. Oke, dari pertanyaan dari gua. Ada berapa pertanyaan nih? 5 pertanyaan, cepat. Banyak banget. Cepet doang. Cepet nih jawabnya cepet nih. Nggak usah cepet kayak lagu gitu enggak. Anjir. Oke. Oke, dari gua yang pertama, pertanyaan pertama. Kalau versi harapan lu ke depan soal semiotik tadi udah dibahas, tapi harapan lu ke depan soal kopi dari lu pribadi apa? Lebih gila. Contohnya? Kan cepet kan? Cepet. Cepet kan tadi cepet. Contohnya? Ya contohnya ibaratnya kayak kedai sama kedai itu bisa semuanya kayak kenal. Terus nggak ada yang oke lo boleh bersaing, cuman ya sehat. Nggak usah gibah-gibahan gitu loh. Anjing gua nggak suka banget anjing tiba-tiba datang ke kedai mana itu kan dapat Gibahan. digibahin gini tuh. Terus tiba-tiba ini nih orangnya nih itu apaan anjing itu. Nggak sih lebih fair aja. Kalau gue lebih fair aja sih maksudnya kedai per kedai bila ada problematika atau masalah ya Diobrolkan. yaudah, diobrolkan gitu kan. Nggak usah Sharing aja ya. gibah-gibahan lah. Ya, terbuka. Lebih terbuka cuy. Gitu. Oke. Kalau mau terus sama kalau misalnya mau bursa transfer tuh ya yang sopan juga. Sopan gitu. Jangan dong. colong-colongan lah hebatnya gitu kan. Permisi. Iya. Aduh, diingat tuh ya bursa transfer tuh kalau bursa transfer barista ya yang penting ada permisi dulu lah gitu. Oke. Nomor 2, pertanyaan nomor 2. Oke ya. Lu nggak punya duit apa kedai sepi? Kan dari tadi kan lu banyak duit terus dari dulu. Kan gua tanya sekarang lu sekarang lu nggak punya duit atau kedainya sepi? Milih nggak punya duit. Milih nggak punya duit. Tapi kedainya rame terus. Rame.
Ya biar ada duit ya. Iya, soalnya kan kalau misalnya kedai rame gue punya duit dong. Punya duit ya. Tapi kan usaha lu banyak, gak hanya kedai doang. Ya, skip aja pertanyaan. Ya udah skip lagi, akan dibahas, dia bingung masih. Pertanyaan nomor 3 ini agak sedikit krusial, makin sini pertanyaannya makin agak berat. Intinya pokoknya tadi kan lu kayak gue tanya ya, ini gue pengen jawaban pasti kapan lu resign. Katanya pengen fokus di usaha sendiri. Akhir bulan ini. Serius? Serius. Ini gue sensor apa nggak usah nih? Sensor aja. Kapan lu resign dari PT terbesar di Tangerang itu? Akhir bulan ini gue ngajuin. Ngebelain semiotik. Ngebelain semiotik, gue pengen fokus di sono aja lah. Waduh. Dengan usaha-usaha yang lain juga ya. Ya, Fokus ya. harus. Harus. Ini buat PT Gajah Tunggal. Ayo gue sebut lo mereknya. Buat PT Gajah Tunggal, terima kasih banyak karena sudah lo menerima. Wih, parah nyebutin. Kita nggak di ini loh, Sponsorin nggak nggak? di sponsor sama GT lo. Ntar gue coba bilang. Biar lo dikasih ban banyak. Diskon. Oke, akhir bulan ini ya. Tuh. Lu tadi lu gue lupa, ada panggilan tertentu gak buat para customer semiotik? Buat apa? Buat manja-manjaan. Wah, manja-manjaan. Tiap malam tuh di semiotik tuh selalu manja-manjaan loh. Serius. Misalkan semiotik loper gitu atau apa kerabat semiotik gitu. Nggak ada. Gak ada. Aduh. Oke, masuk pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya agak sedikit makin berat ya. Nih, sejauh ini kan perjalanan spiritual lu tuh di usaha ya. Di usaha terutama di kopi Beda ya. dong, Iya kan? spiritual urusannya sama yang di atas tuh. Ya kan kita kan punya ibaratnya punya itikat yang lain Iya, gitu kan betul. dari bidang usaha. Nah, ini gue pengen nanya dari lu. Siapa sih, ada nggak peran penting dari seseorang yang bisa ngedukung lu tuh sejauh ini? Ada nggak? Kalau peran penting atau support gitu, Ya. ya cuman dari diri gue sendiri. Masa sih lu cuma diri lu sendiri gitu, nggak ada orang terdekat atau orang tua gitu? Ya gimana orang pas gue buka Quatro dulu aja orang tua kayak nggak ngizinin, ngapain lu duit lu dihabisin buat begituan, mending lu buat nyicil rumah apa. Tapi intinya kan gara-gara lu nggak diizinin terus lu nekat, kuatnya tutup. Anjing. Itu bukti lu wah nggak Ya, denger tapi emang orang sih tua lu. izin orang tua tuh parah sih. Aduh. Emang lo harus izin sama orang tua, harus ridho orang tua ya. Kayak sekarang gua kalau udah di semiotik udah dapat izin. Udah izin kan? Udah kayaknya ya udahlah, ibaratnya emang lo udah senangnya itu mau ngapain lagi tuh orang tua kayak. Oke, selain orang tua pasti mendoakan lah ya pasti. Tapi ada nggak menurut lu siapa gitu yang berperan penting? Diri lu sendiri. Peran penting ya. Diri gue sendiri udahlah. Diri lu sendiri Udah diri gue sendiri aja lah. dengan kekonyolan yang lu gitu. Enggak, iya ibaratnya kayak kalau ngomongin orang-orang kan ibaratnya kayak kebanyakan ya lo harusnya gini-gini, cuma kembali lagi ke belakang lo gibain gua anjing. Ya tetap diri gua Diri sendiri. lu sendiri lah. Gua sendiri yang harus bisa support gua sendiri. Iya, iya. Tetap. Terlepas dari omongan orang lain itu ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5 ini pertanyaan yang berat. Ya makin berat dari pertanyaan yang sebelumnya. Waduh, berat Nih, kita makin banget. serius. Dari sekian berita yang gua dapat waktu itu juga dapat langsung dari lu. Lu sempat gagal merit dan kapan merit yang sekarang kalau jadi? Anjing. Ada. Tapi kan ceweknya ada dulu nggak? Cewek, lu punya cewek nggak sih? Ada. Ada. Kan gue tiba-tiba nanya kapan merit, ceweknya nggak ada lagi. Ada. Ada. Siapa, boleh nggak dikenalin buat teman-teman Baraya? Ih, ngapain lu minta enggak. Di expose nggak nih? Enggak, jangan. Aduh, pelit lu. Biarin men, punya gua sama udah. Boga aing kita mah. Bisa gua baca Sunda. Oke, gimana? Kapan? Ada rencana? Pastilah rencana main, tapi kapan? Pengen tahu gue. Kalau tiba-tiba kayak bokap gue, anjing, gue beberapa 2 minggu ini ya gue diteror loh sama bokap nyokap gue. Mas, lo jadi kapan nih mau berumah tangga? Itu aja kadang gue cuekin lo yang nanya. Loh, mungkin ini versi yang langsungnya dari bokap lu. Lewat podcast ini gue tanya lu. Bokap gitu. gue emang subscribe YouTube lo gitu. Lu bilang bokap lu apa panggilnya? Bapak. Bapak, tadi gue juga telepon sama bapak lu. Suruh tanyain. Bapak lo banteng dong. Suruh tanyain biar nanti nonton. Bapak subscribe jangan lupa ya, sabrek tuh. Ya insya Allah tahun depan lah. Tahun depan ya? Tahun depan. Nggak jadi bulan puasa ini. Rencana sih sebelum puasa ini. Belum Cuman puasa ini. sepertinya manusia dan Ya. saya hanya bisa berencana. Cuman yang di atas punya kehendak lain. Sudah. Jadi
Insya Allah tahun depan ya. Insya Allah tahun depan kalau nggak ada halangan lagi. Mantap. Ya kita support lah teman-teman Baraya, support lah teman-teman nih Anang. Terima kasih Anang, woi luar biasa nih teman-teman Baraya. Ini tadi beberapa masukannya tuh di luar nalar gitu. Ya terima kasih banyak juga nih, gue udah disuruh datang ke sini kan. Udah berapa tahun sih kita nggak ketemu ya kan. Iya ya, lama ya. Lama banget. Oke teman-teman Baraya, seperti biasa nih, karena ngomongin kopi itu gak ada habisnya. Nggak dari dulu. Ya kan gak ada habisnya. Kalau kadang-kadang kita panjang ngobrolin sana sini ngalor ngidur, malah jadi gibah larinya. Iya kan kopi gitu. Jadi ya mudah-mudahan seperti biasa nih, hal-hal yang Baraya denger, hal-hal positifnya silakan diambil. Iya. Negatifnya kita cuma bercanda lah. Ambil juga nggak apa-apa sih. Asalkan kuat. Ambil juga nggak apa-apa sih. Karena dia mah berharap buat dipiralin, omongin. Itu drama, cuy. Drama number one. Oke teman-teman Baraya, seperti biasa jangan pernah bosan buat belajar terus ya, apalagi di bidang industri kopi yang semakin hari semakin meningkat terus, ya kan. Walaupun sekarang kan situasinya PPKM lagi ya, ke COVID lagi, jangan putus asa, terus semangat. PPKM. Iya. Kemarin gue juga acara gue dibubarin. Berakhir di polsek. Gue berakhir di polsek, gue ditahan sampai pagi. Nggak apa-apa kan, jadi drama itu. Ya begitu maksud gue, drama-drama seperti itu. Silakan ditiru drama-drama semiotik kalau mau belajar drama, gurunya dia. Datang ke semiotik. Ntar kita bikin skenario buat drama-drama lu, oke? Nang, terima kasih banyak, thank you banget. Terima kasih sama-sama. Udah nyempetin waktu mampir Siap. buat ngobrol-ngobrol, kasih jangan masukan nih, barangkali teman-teman pun juga pengen lebih kenal sama Anang, silakan kepoin langsung ke semiotik ya. Semiotik Langsung. datang Ya, main-main. jangan lupa kabarin dulu karena dia nggak setiap hari ada di sana. Ya nggak setiap hari. Cuma untuk bulan ke depan gue bakalan sering di sono. Sering di sana. Silakan kita sering-sering bareng dan jangan lupa attitude dijaga. Harus. Ya, Nang, makasih banget ya Nang ya. Sama-sama. Sampai Bang, ketemu sama-sama. di season podcast selanjutnya kita Siap, ngobrol-ngobrol siap, lagi. siap, Oke, siap. pada Baraya next kita ketemu di podcast Dry End, kita tetap pegang teguh tanpa gibah terus ya. Cicit edukasi tanpa gibah, dan kita harus tetap jaga silaturahmi. Harus silaturahmi terus. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Salam.